Merdeka. Ya, ide Ruby kali ini edisi kemerdekaan 17 Agustus 2022, 77 tahun Indonesia merdeka. Saya ingin memberikan komentar tentang kejadian yang pasti sangat viral di tanggal 17 ini ya. Semoga mengalahkan viralnya polisi tembak polisi, drama yang tidak berkesudahan itu. Ya, tentang si Farel yang nyanyi banding-banding di Istana Negara sama Jokowi. Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang tampilan itu. Nah, yang pertama lagunya saya nggak begitu akrab. Ya akrab karena ternyata sering dinyanyikan di sekeliling saya. Nah, terus kemudian itu dinyanyikan oleh seorang anak kecil. Saya belum sempat mempelajari liriknya, tapi rasanya itu lirik untuk orang dewasa. Nah, itu satu dulu ya. Jadi lagu untuk orang dewasa dinyanyikan anak kecil. Terus kemudian yang selanjutnya adalah rasanya ini mirip pengkultusan gitu. Jadi dulu itu ada lagunya Titik Puspa, itu orang tua nyanyi terima kasih Bapak kami Soeharto waktu itu. Nah sekarang ini diplesetkan gitu ya, dari dibanding-banding ke, rasanya sih itu kayak kisah cinta. Sekilas saya dengar itu kayak kisah cinta yang dia dibandingkan dengan orang lain kayak gitu ya. Ini perkiraan saya saja karena saya tidak sempat mempelajari lagunya. Jadi entah itu rasa minder, entah itu rasa tidak percaya diri, saya nggak begitu tahu. Tapi kalau dari yang saya tangkap, kok dibanding-banding kok disaing-saing gitu ya. Nah, syairnya bukan syair yang optimis ya gitu, itu syair patah hati atau syair ditolak gitu ya. Itu bagian yang berikutnya, kenapa itu sampai dinyanyikan di acara kenegaraan semacam itu. Apakah hanya untuk membuat para menteri dan jenderal-jenderal bergoyang saja, atau mungkin ada misi lain, atau justru itu menunjukkan kita yang sesungguhnya bahwa bangsa kita ini nggak mau dibanding-bandingkan, nggak mau disaingkan dengan bangsa lain. Nggak tahu juga saya, tapi itu yang membuat saya berkomentar terhadap kenapa itu ditampilkan di Istana Negara gitu ya. Anak kecil, lirik lagunya pengkultusan pada Jokowi. Terus kemudian apalagi ya, tadi saya sempat memikirkan syairnya, liriknya tadi. Nah, juga saya melihat ini kan si anak ini viral karena dia di-upload di ini kan video channelnya kayaknya yang dangdut juga gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah dia ini sebenarnya profesional, penyanyi profesional, artinya dia nyanyi dan dibayar, apakah dia hanya fun aja. Tapi kayaknya nggak mungkin ya rasanya. Nah, ini apakah tidak termasuk dalam mempekerjakan anak-anak? Nggak tahu juga. Saya sedang mencari referensi sebenarnya. Kalau anak belum dewasa, belum punya KTP bekerja, itu sebenarnya boleh apa enggak sih secara undang-undang, secara peraturan, atau bagaimana gitu ya. Takutnya nanti nyalain peraturan. Tapi ini ada anak-anak yang viral di media sosial. Nah, apakah dia dapat fee juga, artinya dia bekerja juga gitu, ataukah orang tuanya atau gimana itu. Nah, oke, kalau memang itu dipertimbangkan untuk membuat pejabat bergoyang gitu ya, yang lagi viral. Nah, apakah negara tidak cukup mampu untuk membuat satu gerakan gitu ya, itu yang viral? Kayak misalnya dulu waktu kita Asian Games, kemudian ada lagu yang satu titik itu ya,
fokus satu titik itu, ya itu kan akhirnya juga jadi viral juga, bisa buat goyang juga sebenarnya. Nah terus kemudian kalau saya berpikir ya, saya sebenarnya nggak ada masalah dengan lagunya, kalaupun itu dinyanyikan di, kalaupun lagu itu mau dinyanyikan di istana dalam momentum seperti ini tuh saya nggak ada masalah, cuman mestinya ada penjelasannya ya, kenapa itu dinyanyikan. Sorry, saya kayaknya harus meralat kata-kata saya. Saya mempermasalahkan lagu itu dinyanyikan di acara itu. Karena apa? Lagu itu nadanya bukan nada optimis, tapi nada pesimis, nada kalah, nada tidak yakin begitu ya. Wong ini kok dibanding-banding, ya mesti kalah lah. Lah terus kalah ngapain gitu loh. Makanya kita AFF kalah, kemudian Asian Games kalah, atau kalau nggak dibilang kalah ya belum menang gitu ya. Ya mungkin lagunya yang didengarkan oleh presidennya, oleh menteri-menterinya dibikin goyang ya lagu-lagu yang kayak gini. Nggak ngerti juga saya. Maksud saya kalau lagu ini dinyanyikan di luar kenegaraan sih oke ya, presiden nyanyi ini juga nggak apa-apa. Tapi menurut saya sih kalau ini dinyanyikan di acara kayak gini kok nggak pas aja gitu ya. Terus kemudian yang menyanyikan anak kecil pula. Saya itu prihatin sudah cukup lama karena nggak ada lagu-lagu anak-anak yang diproduksi oleh industri musik di Indonesia, atau setidaknya saya nggak tahu itu, atau setidaknya nggak ada yang viral juga, karena mestinya anak-anak ini cukup perlu untuk mengekspresikan suasana hatinya dengan lagu-lagu. Saya sempat dengar waktu dulu itu ada lagu-lagu yang mungkin dikenal juga, viral juga pada masanya, dan itu dinyanyikan oleh anak-anak, kayak misalnya Tutupan Botolmu kayak gitu ya, itu lagu tentang mabuk kalau nggak salah. Terus kemudian lagu tentang ya banyak lah lagu-lagu, bahkan kalau kita lihat di kompetisi pencarian bakat anak-anak pun lagu-lagu yang dinyanyikan lagu-lagu orang dewasa. Nah itu buat saya itu adalah ketidakcocokan. Ada menteri pendidikannya juga kan. Terus kemudian kayaknya yang dirijen sebelumnya itu juga doktor kan. Sedengar saya itu adalah binaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya rasanya 77 tahun jadi kayak anti klimaks aja dengan lagu ini. Karena yang tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya itu lagunya kayak Sajojo atau yang saya juga nggak ngerti artinya, tapi kan itu kayaknya etnik gitu ya, daerah gitu. Nah ini sudah etnik juga karena bahasa Jawa, tapi salah aja menurut saya pemilihan liriknya, dan ada ujung-ujungnya pengkultusan presiden itu kalau saya ya nggak asik aja, nggak pas aja. Nah begini, jadi kalau sebenarnya itu pertimbangannya itu apa? Itu yang saya pertanyakan tuh. Ini sebenarnya idenya siapa gitu ya? Biasanya yang keren-keren gitu tuh Wisnu Tama. Jangan-jangan karena Wisnu Tama udah sempat jadi menteri, gak jadi menteri, sekarang milih orang lagi gitu ya. Tapi orang ini rasanya salah aja milihnya. Pertama, kenapa dipilih lagu itu? Apakah hanya pengen goyang, pengen asik, ikut viral, atau apa alasannya? Terus kemudian kenapa yang menyanyikan lagu itu, kalaupun sampai ada alasan yang cukup oke, harus lagu itu katakan gitu ya, apakah lagu itu memang harus dinyanyikan oleh anak kecil? Kenapa saya bilang anak kecil? Karena di video yang saya cari-cari di channelnya anak ini kan dibilang bocil kan, dia bocil. Waktu itu ada biduan sudah nyanyi, terus kemudian biduan Nita nyanyi, kemudian dia ikut nyanyi, terus ini bocil mengopo gitu. Nah kenapa lagunya, kenapa dinyanyikan di saat kenapa lagunya itu kenapa dinyanyikan oleh anak kecil, kenapa pula ada panggil-panggil Jokowi gitu ya. Itu aja. Ini idenya siapa? Buat saya kalau itu dianggap berhasil, ya berhasil untuk apa? Akhirnya lagu itu akan jadi viral, kemudian orang akan punya mental nggak mau dibanding-bandingkan gitu ya, kayaknya maunya privilege gitu, untuk ya jangan dibandingkan, saya memang berbeda gitu. Nah menurut saya memang
mungkinkah ini akan jadi satu apa namanya satu cara berpikir atau pola berpikir yang ternyata dihidupi oleh presiden, jenderal-jenderal dan para menteri gitu ya. Rasanya sih enggak, karena Jokowi itu modelnya enggak kayak gitu gitu ya. Dia itu bersaing gitu loh, dia itu pejuang. Dan timnya sebenarnya yang goyang-goyang joget-joget itu saya nggak tahu juga kenapa mereka goyang, apakah karena memang didesain seperti itu makanya terus goyang. Yang saya lihat kaku goyangnya itu jenderal polisi ya, Pak Kapolri itu ya. Nah, buat saya ini skenarionya siapa? Ini mau ngapain gitu ya? Menteri-menteri pada goyang. Yang mana nggak apa-apa sebenarnya goyang-goyang itu nggak apa-apa. Tapi kok ya lagunya itu, kalau lagunya satu titik gitu mungkin fokus di satu titik itu yang kembali ke itu lagi. Mungkin saya kok masih oke gitu ya, karena ada semangat, ada optimisme, ada harapan gitu ya. Itu jadi saya ingin mengomentari ini biar saya lega aja itu. Harusnya 77 tahun itu angkanya bagus kan, 77 gitu ya. Terus kemudian angka 7 juga banyak dimaknai dengan angka yang baik di luar saya lahir tanggal 7 ya. Tapi kok kayaknya anti klimaks dan itu kayak jadi puncak gitu ya. Ya semoga mari kita berpikir bersama lah. Kalau berbeda pendapat dengan saya nggak masalah, tapi inilah ide saya, ide Ruby, ide RP, ide Ruby Prasetyo.